Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami dari kelompok 1 kelas Sistem Informasi Reguler 4C akan berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode apa yang cocok digunakan pada kasus perusahaan PT XYZ untuk mengetahui pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan suatu produk. Untuk datanya silakan dilihat pada tabel berikut. Dalam hal ini, kami menggunakan software aplikasi SPSS untuk mengolah data tersebut. Kami mendapatkan sebanyak 30 data, harga, biaya promosi, dan tingkat penjualan suatu produk dalam 1 tahun. Selanjutnya kami akan berdiskusi untuk menentukan metode apakah yang cocok diterapkan pada kasus ini. Diskusi dimulai. Dipersilakan kepada teman saya, Juan, untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Juan Gani Bancin, bagi kelas SI Reguler 4C. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari korelasi. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Intinya, korelasi adalah teknik menganalisis statistik untuk mencari hubungan dari dua variabel. Hubungan dua variabel itu bisa terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau hanya kebetulan. Lanjut. Baik, terima kasih Juan. Selanjutnya dipersilakan kepada Raditya untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raditya Suwardi Tanjung dari kelompok 1 kelas SI Reg 4C. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai metode yang tepat digunakan pada kasus seperti ini. Menurut pendapat saya, metode yang cocok digunakan adalah uji regresi berganda. Analisis regresi adalah teknik untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, uji regresi berganda merupakan metode regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Syarat hipotesis diterima adalah jika satu, nilai alfa lebih besar daripada nilai signifikansi atau p-value. Yang kedua yaitu koefisien regresi searah dengan hipotesis. Dalam kasus tersebut dapat ditentukan variabel independen atau sebab yaitu harga dan biaya promosi, kemudian variabel dependen atau akibat yaitu tingkat penjualan produk. Dibandingkan dengan uji korelasi berganda, uji regresi berganda ini akan lebih cocok diterapkan karena sangat tepat diterapkan pada kasus untuk mengetahui seberapa jauh hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Febrina. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyampaian pendapat oleh Septa. Kepada Septa dipersilakan. Baiklah, di sini saya Septa Rahmayuni ingin menjelaskan alasan mengapa saya sebagai tim yang memilih uji korelasi. Alasan memilih uji korelasi karena uji korelasi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau bagaimana hubungan antara variabel dependen dan independen, khususnya untuk variabel yang bersifat kuantitatif seperti yang ada pada share screen di sini. Pada tabel yang telah ditugaskan, yaitu kita harus menguji harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Dan saya sebagai tim korelasi berpendapat bahwa uji korelasi adalah uji yang paling tepat dilakukan sesuai dengan alasan yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Septa. Selanjutnya penyampaian pendapat oleh Hani. Kepada Hani dipersilakan. Baik, terima kasih Febrina. Perkenalkan, nama saya Hani Alifia Maji. Di sini saya sama seperti Raditya, saya memilih uji regresi linear berganda dikarenakan uji ini dapat digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dan dapat juga dikatakan uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas sebab dan akibat dari variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Maka dari itu, menurut saya metode uji regresi linear berganda lah metode yang paling cocok untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik, terima kasih Hani. Selanjutnya penyampaian pendapat oleh Bella.
moderator. Perkenalkan, saya Bella Rizky Amanda. Di sini saya berpendapat bahwa dengan data tersebut, metode yang digunakan ialah metode korelasi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saya tegaskan kembali kenapa harus menggunakan uji korelasi. Uji korelasi sendiri merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih dari penelitian ini, atau mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Dengan melakukan uji korelasi ini dapat diketahui tingkat kekuatan dari hubungan yang terjadi di antara harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Uji korelasi sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk menyelidiki hubungan antar beberapa variabel secara bersama-sama. Yang kedua, mampu memberikan informasi mengenai derajat kekuatan hubungan antar variabel. Sedangkan menurut saya, jika menggunakan uji regresi sendiri dianggap tidak cocok karena hasil prediksi dari analisis regresi ini merupakan nilai estimasi, sehingga kemungkinan untuk tidak sesuai dengan data aktual itu tetap ada. Selain itu juga penentuan variabel yang saling berkaitan dalam hal sebab akibat juga terbilang cukup susah, karena bisa saja informasi yang diperoleh tidak cukup bagus karena kesalahan dalam memilih variabel yang digunakan untuk dianalisis. Dan saya berpendapat bahwa uji korelasi adalah uji yang tepat dilakukan sesuai dengan alasan yang telah saya paparkan sebelum yang telah saya dan teman-teman paparkan sebelumnya. Baik, terima kasih Bella. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh saya. Perkenalkan, saya Febrina Hedi Anggraini dari kelompok 1 kelas Sirek 4C. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai metode yang tepat digunakan pada kasus seperti ini. Saya sependapat dengan teman saya, Raditya dan Hani. Menurut pendapat saya, metode yang cocok digunakan adalah uji regresi berganda. Dilihat dari tujuannya sendiri, tujuan analisis korelasi itu adalah mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut. Dari kelebihannya sendiri, analisis regresi berganda ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan dan juga seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang artinya, output yang didapat juga akan lebih kompleks dibandingkan uji korelasi. Dan juga metode regresi berganda ini adalah metode yang cukup sederhana dan mudah dipahami, namun tetap menghasilkan insight yang powerful. Baiklah, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa kami memilih metode statistika uji regresi berganda karena beberapa alasan, yakni uji regresi berganda bersifat lebih kompleks dibanding uji korelasi berganda. Uji regresi berganda ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis pengaruh dua variabel bebas atau independen, atau lebih terhadap variabel terikat, dan juga untuk mengetahui ada atau tidak hubungan di antaranya, apakah hubungan yang dihasilkan positif atau negatif, dan juga untuk mengetahui hubungan kausalitas sebab akibat yang terjadi. Untuk rumus persamaan regresi dua variabel ini adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Untuk cara manual, nilai koefisien regresi ini dapat dicari menggunakan metode ordinary least square OLS. Dalam hal pengujian ini, kami akan menggunakan tools SPSS berikut. Selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Hani. Kepada Hani dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melakukan langkah-langkah pengujian analisis regresi linear berganda. Yang pertama, di sini terdapat variabel view yang telah dimasukkan, yaitu variabel harga, biaya promosi, dan tingkat penjualan dengan tipenya numerik dan measure-nya adalah scale. Dan terdapat juga data sebanyak 30 data yang telah diinputkan. Untuk melakukan analisis uji regresi linear berganda yang telah kami sepakati sebelumnya, pertama-tama klik Analyze, kemudian pilih Regression dan Linear. Sebelumnya, tampilan akan seperti ini, dan pindahkan
variabel tingkat penjualan ke kolom dependen, dan variabel harga dan biaya promosi ke dalam kolom independen. Lalu pilih statistik, pastikan kolom estimate dan kolom model fit sudah tercentang, kemudian pilih continue dan OK. Maka akan tampil output seperti berikut ini. Selanjutnya untuk analisis hasil outputnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kami akan menganalisis hasil output pengolahan data secara teoritis menggunakan uji regresi berganda ini. Untuk tabel pertama, tabel enter, akan dijelaskan oleh teman saya, Juan. Kepada Juan dipersilahkan. Baiklah, tabel output variabel enter atau remove di atas atau remove tersebut memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel harga dan biaya promosi. Sementara variabel dependen adalah variabel tingkat penjualan. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Lanjut. Baik, terima kasih. Tabel selanjutnya, tabel ANOVA akan dipaparkan oleh teman saya, Hani dan Raditya. Baiklah, sebelumnya tabel ANOVA ini memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel harga dan biaya promosi secara simultan terhadap tingkat penjualan. Di sini kami memiliki hipotesis atau dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah pengaruh variabel independen harga dan biaya promosi secara simultan terhadap variabel dependen tingkat penjualan. Dalam melakukan pengambilan keputusan pada uji F simultan, terdapat dua acuan yang digunakan. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Dari output tabel ANOVA di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikasinya sebesar 0,000 karena nilai signifikasinya 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel harga dan variabel biaya promosi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen tingkat penjualan, atau dapat disimpulkan hipotesis diterima. Selanjutnya, perbandingan nilai F hitung dengan F tabel akan dijelaskan oleh Raditya. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Terdapat 2 poin. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. Yang kedua yaitu, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen hipotesis atau hipotesis ditolak. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai F hitung adalah 50,740. Sedangkan untuk mencari nilai F table, kita harus menggunakan rumus berikut ini. F table sama dengan K.2N kurang K. Keterangan, A sama dengan tingkat kepercayaan penelitian, N sama dengan banyak data, K sama dengan jumlah variabel independen. Sehingga didapat F table yaitu 30 dikurang 2. Sedangkan yang kedua yaitu F table 2 dibanding 28. Untuk mengetahui nilai F table bisa dilihat pada tabel distribusi nilai F table kolom 228 adalah 3,34. Jika F dihitung 50,740 lebih besar daripada F table 3,34, maka variabel harga dan variabel biaya promosi berpengaruh terhadap variabel dependen atau tingkat penjualan atau hipotesis diterima. Baik, saya kembalikan ke Febrina. Baik, terima kasih. Tabel selanjutnya yaitu tabel model summary akan dipaparkan oleh saya.
pada tabel model summary ini diketahui nilai R sebesar 0,889 yang menunjukkan besarnya koefisien korelasi antara harga, biaya promosi, dan tingkat penjualan. Selanjutnya ada kolom R square sebesar 0,790 yang menunjukkan besarnya koefisien determinasi, yakni kontribusi bersama pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Lalu terdapat kolom adjust R square sebesar 0,774 yang menunjukkan sebesar 77,4% kemampuan variabel independen, harga dan biaya promosi dalam menjelaskan variasi variabel dependen, tingkat penjualan. Lalu standar error of estimate sebesar 9,37882. Baiklah, selanjutnya tabel terakhir, tabel coefficient akan dipaparkan oleh Bella dan Septa. Baiklah, untuk tabel koefisien, di sini di mana pengambilan keputusan dalam uji regresi linear berganda ini secara parsial. Berdasarkan tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,447 untuk variabel harga, di mana 0,447 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau variabel harga tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau tingkat penjualan. Kemudian berdasarkan nilai T, diketahui T hitung sebesar 0,771 didapat dari tabel koefisien ini, sedangkan T tabel sebesar 2,05183 di mana 0,771 lebih kecil dari 2,05183 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau harga tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat penjualan. Untuk nilai T tabel diperoleh dari nilai DF dan alfa penelitian yaitu sebesar 5% untuk uji di kedua sisinya. Nilai DF dapat dilihat pada tabel ANOVA baris residual yaitu sebesar 27 atau banyak data dikurangi jumlah variabel. Kepada teman saya harap dapat menampilkan nilai T variabel. Dapat dilihat di baris ke-27 ini bahwa nilai T tabelnya yaitu sebesar 2,05183 yang didapat dari banyaknya data dikurangi dengan jumlah variabel yaitu sebesar 30 dikurang 3. Hasilnya 27. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk variabel biaya promosi berdasarkan tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi variabel biaya promosi sebesar 0,004 di mana 0,004 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel X2 atau biaya promosi berpengaruh terhadap variabel Y atau tingkat penjualan. Berdasarkan nilai T, diketahui T hitung sebesar 3,184 pada tabel koefisien dan T tabel sebesar 2,05183, di mana 3,184 lebih besar dari 2,05183, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau biaya promosi berpengaruh terhadap variabel Y atau tingkat penjualan. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Sehingga persamaan yang didapat adalah Y sama dengan 23,465 ditambah 0,999 ditambah 1,005. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, setelah mendapatkan persamaan regresi tadi,
Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Y sama dengan 23,465 ditambah 0,999 ditambah 1,005. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1 kelas sistem informasi reguler 4C pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.